Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilaian Nasional, Kemenpan RB, serta tim pendamping. Yang terhormat rekan-rekan semua, para koordinator di masing-masing area. Perkenankan saya, nama Ahmad Sayuti, selaku Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, menyampaikan presentasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Pekanbaru telah berhasil meraih predikat UWBK. Maka pada tahun 2020 kami telah berikhtiar untuk meraih predikat UWBM, namun belum berhasil. Meskipun demikian, kami tetap semangat pada tahun ini kembali berusaha meraih predikat UWBM. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung, dalam hal ini Dirjen Badilak, menjadikan Pengadilan Agama sebagai birokrasi pemerintahan berkelas dunia. Maka untuk itu, kami telah akselerasikan visi tersebut dalam berbagai kebijakan dan inovasi di masing-masing area dengan tujuan menjadikan Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu pengadilan yang berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Tim penilai dan tim pendamping yang kami banggakan. Secara umum perlu kami gambarkan dalam rangka pembangunan zona integritas dari WBK menuju WBBM, Pengadilan Agama Pekanbaru telah melakukan berbagai macam inovasi unggulan, baik inovasi untuk meningkatkan kinerja pegawai, inovasi pencegahan KKN, maupun inovasi pelayanan publik. Pada waktu WBK ada 3 inovasi unggulan, maka menuju WBBM kami membuat 6 inovasi unggulan lagi di samping inovasi lainnya di masing-masing area. Dari 6 inovasi tersebut, 5 inovasi berbasis kinerja, berbasis pencegahan KKN dan pelayanan publik. Di antaranya Sikrasi, Sidexpro, Sinopak, Mal Pelayanan Publik, dan PSP Online. Sedangkan 1 inovasi lagi berbasis pembuatan dan juga rehab fasilitas pelayanan umum. Selengkapnya berikut ini kami sampaikan perinciannya pada masing-masing area. Pada area 1, manajemen perubahan. Pada area ini, fokus utama kami adalah bagaimana supaya terjadi peningkatan mindset dan juga kultur set pegawai dari WBK menuju WBBM. Sehingga budaya kerja lebih meningkat, mindset melayani juga semakin baik. Maka upaya dan inovasi yang kami lakukan adalah mengelola apel secara baik, kemudian briefing petugas pelayanan secara berkala, meskipun masa pandemi tetap melaksanakan rapat dan juga BIMTAL secara daring. Kemudian sosialisasi 5R dan 5S secara berkala lewat audio. Kemudian pemanfaatan kata-kata hikmah secara masif. Manfaatnya adalah menciptakan mindset dan juga kultur set yang sehat sebagai syarat utama mewujudkan instansi birokrasi yang bersih dan melayani. Pada area 2, penataan tata laksana. Pada area ini ada 3 hal yang perlu ditingkatkan dalam melakukan perubahan dari WBK menuju WBBM. Yakni peningkatan tata kerja pegawai dan penataan ruangan kerja agar lebih nyaman, termasuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Maka upaya yang kami lakukan adalah menambah dan juga memperbaharui SOP, mempercepat proses peralihan sistem kerja dari manual ke digital atau e-office. Kemudian pengelolaan arsip secara digital, penataan ruangan yang layak, kemudian memanfaatkan medsos sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat. Manfaatnya adalah menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien, serta suasana kerja yang nyaman.
Harapannya tentu menciptakan birokrasi yang bisa melayani dengan cepat. Inovasi kami pada area ini adalah pemberian informasi lewat Sitawa atau sistem tanya jawab yang dikemas dalam bentuk YouTube. Tim penilai dan juga tim pendamping yang kami hormati. Pada area 3, penataan sistem manajemen SDM. Perubahan yang kami lakukan pada area ini adalah peningkatan SDM agar lebih profesional, punya kapasitas dan juga kapabilitas yang mumpuni selaku abdi negara. Upaya yang kami lakukan membuat inovasi DDTK berbasis e-learning atau video tutorial, briefing petugas secara berkala, melaksanakan diskusi dan juga pelatihan secara rutin dengan mengundang narasumber dari pihak luar. Tentu keuntungannya adalah menciptakan SDM yang profesional, berdaya saing tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada area 4, penguatan akuntabilitas kinerja. Pada area ini, perubahan yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang berbasis akuntabilitas kinerja. Upaya yang dilakukan, melakukan monep secara berkala dan berjenjang. Hasilnya bisa dilihat dari angka-angka yang tertera di slide ini. Terjadi peningkatan secara pasti dari WBK menuju WBBM. Mulai dari SIPP, keberhasilan mediasi, kinerja triwulan, peningkatan ekot, penyelesaian eksekusi, dan peningkatan sakit. Untuk kinerja triwulan, juara bertahan ranking 1 nasional selama lebih kurang 2 tahun tanpa tergoyahkan. Keuntungannya adalah dengan kinerja yang baik tentu berimbas kepada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada area 5, penguatan pengawasan. Untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan dan juga pelanggaran, maka penguatan pengawasan mutlak dilakukan. Untuk itu, perubahan yang perlu dilakukan pada area ini adalah memaksimalkan pengawasan, baik lewat public campaigns maupun pengawasan berjenjang, mulai dari pimpinan, atasan masing-masing, juga hakim pengawas bidang atau hawasbid. Untuk mendukung hal tersebut, kami telah membuat 4 inovasi pada area ini, yakni kampanye anti gratifikasi lewat audio dan YouTube, membuat pintu akses elektronik, kemudian membuat aplikasi buku tamu yang terintegrasi dengan pimpinan, pengaduan lewat aplikasi, penanganan pengaduan 1 minggu, tes narkoba, waskat, dan juga hawasbid. Kegunaannya adalah untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan koridor, mencegah terjadinya penyimpangan, gratifikasi, dan juga meminimalisir potensi KKN, agar PA Pekanbaru benar-benar termasuk wilayah birokrasi yang bersih dari praktek tidak terpuji. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada area 6, peningkatan kualitas layanan publik. Kami punya prinsip untuk mewujudkan Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani, sektor pelayanan publik mesti dibenahi. Untuk itu, seluruh aparat PA Pekanbaru mulai dari pimpinan sampai tenaga kontrak sudah punya persepsi yang sama dan sepakat melakukan perubahan-perubahan di bidang pelayanan publik. Maka kami telah melakukan beberapa inovasi unggulan dan juga kebijakan-kebijakan strategis yang tujuannya adalah agar pelayanan benar-benar bisa dirasakan masyarakat, juga menciptakan lingkungan kantor yang bersih dari praktek KKN. Adapun inovasi unggulan yang kami buat adalah 1. Aplikasi Sikrasi atau Sistem Informasi Terintegrasi. 2. Sidexpo, Sistem Delivery Express Product. Yang ketiga, Sinopak, Sistem Inovasi Penyerahan Produk Keliling. Keempat, pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. 5. PSP online atau pengembalian sisa panjar secara online. 6.
fotokopi gratis bagi pencari keadilan. Perlu kami sampaikan, dari 6 inovasi tersebut, inovasi Sikrasi berbasis layanan informasi lengkap, inovasi Sidexpro, Sinovac, layanan mall pelayanan publik berbasis layanan produk, inovasi fotokopi gratis berbasis pelayanan. Sedangkan inovasi PSP online di samping berbasis pelayanan juga menghindarkan dari transaksi uang tunai. Adapun yang melatar belakangi pembuatan semua inovasi ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan cara memudahkan, memurahkan, dan juga mendekatkan serta menghindarkan terjadinya KKN sehingga masyarakat bisa terpuaskan. Selanjutnya kami juga berpikir untuk mendukung pelayanan publik yang prima, peningkatan sarpras layanan mutlak diperlukan. Untuk itu, kami telah melakukan inovasi perbaikan fasilitas umum yang manfaatnya adalah memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. Harapannya tentu agar PA Pekanbaru benar-benar institusi tidak saja bebas dari korupsi, tetapi juga melayani. Inovasi tersebut adalah pengadaan sarpras disabilitas yang tujuannya adalah memberikan akses yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk dilayani secara baik. Kemudian memperindah lingkungan kantor dengan pembuatan taman sehingga kantor nampak asri dan nyaman. Ketiga, peningkatan fasilitas umum antara lain ruangan PTSP yang nyaman berbasis prokes dengan meja layanan yang lengkap, ruang merokok yang sangat nyaman dan terbuka, merehab 2 ruang mediasi yang representatif yang sebelumnya hanya dibuat di lorong kantor. Kemudian petunjuk arah diperbanyak dan diletakkan di tempat strategis. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan yang dibutuhkan. Tidak perlu lagi bertanya ke sana kemari. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kami dalam melakukan perubahan dan juga peningkatan pelayanan, maka dapat diukur dari persepsi masyarakat. Apakah masyarakat merasa puas atau tidak? Ternyata dari hasil survei membuktikan, ternyata masyarakat sangat puas terhadap kinerja kami selama ini. Ini bisa dilihat dari angka statistik sebagai berikut. Indeks kepuasan masyarakat telah meningkat dari 90,21 menjadi 96,7. Sedangkan indeks persepsi korupsi telah meningkat dari 91,00 menjadi 96,76. Tidak sampai di situ saja, hasil kerja keras kami selama ini juga telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang kami terima, baik ia dari Mahkamah Agung, Dirjen Badilak, PTA Pekanbaru, KPPN Kota Pekanbaru, sebagaimana terlihat dalam slide ini. Kesimpulannya, Pengadilan Agama Pekanbaru telah berhasil mewujudkan peningkatan kualitas kinerja, menciptakan wilayah yang bersih dari KKN, dan kualitas pelayanan publik yang baik dari WBK menuju WBBM. Yang kedua, inovasi dan kebijakan strategis yang diterapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru benar-benar mendekatkan, memurahkan, dan juga memudahkan, menyentuh langsung, dan sangat membantu masyarakat. Ketiga, dengan pencapaian kinerja yang tinggi, inovasi dan pelayanan yang berkualitas, kiranya patut dan layak Pengadilan Agama Pekanbaru dinobatkan menjadi salah satu pengadilan berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Buah rambutan, buah selasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.